Alhamdulillah setelah proses lama, diskusi lama, Emilio Audero Mulyadi, prosesnya sekarang sudah baik sekali. Di lini tengah, Joy Pelupesi, ya, dari keturunan Maluku. Dia sudah bermain di Eredivisie, di Liga Inggris di Sheffield Wednesday waktu itu. Lalu yang terakhir yaitu Dean James, ya, dia di Go Ahead Eagles, dia starter. Nah, ini yang kita proses, ya, kita akan mengejar supaya bisa main di bulan Maret. Kalau dilihat untuk pemain-pemain timnas Indonesia nih, teman-teman juga telah mendengar ya bagaimana pernyataan daripada Pak Erick Thohir tentang persiapan untuk timnas Indonesia menghadapi 4 lagi laga, ya, sisa laga yang untuk membawa timnas Indonesia ini sampai ke Piala Dunia. Kalau dari segi pemain-pemain timnas Indonesia, saya rasa tidak ada kurangnya ya. Indonesia dipenuhi oleh pemain-pemain yang berkelas. Indonesia mempunyai pemain-pemain yang sudah mempunyai pengalaman bermain di Eropa. Sudah pernah menghadapi tim-tim yang lebih besar, tim-tim gergasi yang ada di luar sana. Jadi, kalau saya lihat untuk persiapan timnas Indonesia bagi menghadapi 4 laga lagi, menghadapi Australia, Bahrain, China, dan Jepang, ini berkemungkinan besar Indonesia akan membawa pemain yang terbaik. Sebab untuk membawa ataupun menampilkan pemain-pemain untuk laga yang akan datang nih, Indonesia ada banyak pilihan. Lihat saja bagaimana 3 orang lagi pemain yang baru dinaturalisasi. Sebelum ini ada beberapa orang ya pemain bergrade A juga sudah gabung dengan timnas Indonesia. Proses naturalisasi sudah selesai. Jadi kalau di sini Emil Audero, Joy Pelupesi dan Dean James menjadi nama baru yang akan dinaturalisasi dan diharapkan dapat segera bergabung dengan timnas Indonesia di bulan Maret nanti. Jadi kalau dikira dari sekarang ada berbaki 1 bulan lagi, lebih kurang begitu 1 bulan untuk Indonesia memperkuatkan tim ini. Karena bila saya melihat ya, Indonesia ini adalah musim yang ramai pemain-pemain keturunan dibawa gabung ya dalam timnas Indonesia. Sebab misi Indonesia ini bukan kaleng-kaleng. Dia bukan sekadar label-label Asia Tenggara yang dilawan ini. Yang dilawan untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 ini adalah tim Asia, tim gergasi yang sudah terbiasa dengan langganan Piala Dunia sebelum ini. Jadi kalau pemain-pemain yang ada dalam pasukan timnas Indonesia sekarang ini ada banyak pilihan. Belum lagi masuk Elkan Bagot. Saya dengar Elkan Bagot akan dibawa gabung ya ataupun dimainkan. Jadi untuk memilih pemain-pemain yang terbaik adalah satu keputusan federasi yang saya lihat. Dia membawa masuk seramai mungkin ya seramai pemain-pemain ini untuk diambil dan juga dibuat pemilihan yang terbaik untuk menghadapi 4 laga nih. Kalau sebelum ini tanpa kehadiran pemain-pemain yang baru dinaturalisasi ini, lihat saja bagaimana Indonesia menghadapi Arab Saudi. Sebelum ini, Indonesia tidak pernah dapat mengalahkan Arab Saudi ya. Sudah lama. Kalau di ASEAN ini saja, tidak ada tim yang berjaya mengalahkan Arab Saudi. Itu teman-teman perlu ingat. Tetapi lihat pemain-pemain timnas Indonesia yang menghadapi laga menghadapi Arab Saudi itu, Indonesia bisa mengalahkan Arab Saudi dengan mencetak 2 jaringan. Di dalam pemain timnas Arab Saudi itu guys, ada pemain yang sudah pemain andalan mereka menghadapi Ronaldo pernah, menghadapi Messi pernah, tetapi ditolak-tolak lagi ya oleh Sandy Walsh kalau tidak silap ya, karena yang selalu berlaku kasar tuh. Jadi itu belum kehadiran pemain-pemain yang baru ini. Bayangkan guys,
dengan pemain-pemain yang sedia ada pun Indonesia dapat meraih poin dan juga dapat memenangi perlawanan menghadapi Arab Saudi ketika itu, sehingga kan satu jaringan pun Arab Saudi tidak bisa menembusi pertahanan benteng timnas Indonesia. Nah, bayangkan dengan kehadiran pemain-pemain baru ini yang baru dinaturalisasi dan bakal akan dinaturalisasi, bermakna kekuatan untuk timnas Indonesia kita sudah dapat gambaran bagaimana ketika menghadapi tim lawan nanti, ketika menghadapi Australia itu masa imbang ya, ketika itu imbang. Tetapi yang saya dapat lihat dari segi benteng pertahanan timnas Indonesia, Australia pun dia hanya imbang antara Australia dan juga timnas Indonesia. Ini bermakna dari segi kekuatan cuma hanya penyerang-penyerang nih saja yang perlu ditambah. Jadi kalau dilihat di sini adalah penyerang-penyerang ya, striker. Sebab inilah yang menjadi perlu ditambah baik untuk penyerang-penyerang timnas Indonesia. Kalau sebelum ini Indonesia kan banyak pada bertahan, tetapi kebelakangan ini ada sudah action ataupun gerakan-gerakan yang pihak lawan sudah mula tergugat. Itu yang teman-teman kena lihat balik. Jadi untuk persiapan timnas Indonesia ada berbaki hampir 1 bulan lagi dari sekarang. Saya melihat dengan apa yang dilakukan oleh Federasi Sepak Bola untuk timnas Indonesia, dari segi untuk pemain-pemain ini tidak ada masalah. Nah, tidak ada masalah sebab lihat bagaimana pemain-pemain baru yang dinaturalisasi. Jadi ada berbaki 1 bulan lagi untuk mereka menghadapi tim lawan ini. Rasanya ada kesempatan di sini untuk mewujudkan chemistry sesama mereka. Mungkin perlu perlawanan persahabatan ya, dengan ala kadar lah, sebab takut juga cedera kalau perlawanan yang keras-keras nih. Paling kurang pun mereka dapat mewujudkan chemistry sesama mereka, sebab ini juga amat penting. Dari segi skill tidak dinafikan, masing-masing sudah mempunyai skill dan juga masing-masing sudah ada latihan di klub pemain-pemain masing-masing ini. Jadi cuma bergantung kepada pelatih Patrick Kluivert bagaimana dia membentuk satu chemistry sama pemain-pemain ini. Kerana guys, ini adalah harapan satu-satunya dari ASEAN ya. Jadi bila melihat apa yang telah dilakukan oleh Federasi Sepak Bola Indonesia, mereka sudah melakukan yang terbaik sebenarnya. Mereka sudah melakukan bersungguh-sungguh sehingga usaha Pak Erick Thohir ya untuk mendapatkan pemain-pemain naturalisasi yang mana berkebolehan, yang mana berkemahiran, yang mana berkemampuan itu dia bawa masuk untuk mengangkat persepak bolaan di Indonesia secara tidak langsung dapat membawa nama ASEAN ini juga ke pentas dunia. Bayangkan Indonesia, pernah teman-teman terfikir Indonesia sampai ke Piala Dunia? Inilah masanya. Kalau dilihat dari segi bagaimana momentum pasukan timnas Indonesia di dalam grup C pun kita dapat gambaran ya. Indonesia berada urutan yang ketiga, yang lain di bawah Indonesia. Jadi bermakna itu tanpa kehadiran pemain-pemain yang baru dinaturalisasi ini. Bila pemain-pemain yang baru dinaturalisasi ini gabung nanti, di situ sekarang Indonesia berada di urutan yang ketiga, menghadapi Australia, menghadapi Bahrain nanti, menghadapi Jepang dan juga China. Ini merupakan satu peluang ya untuk Indonesia menampilkan pemain-pemain yang bergrade ini, karena mereka sudah bersusah payah untuk berusaha membawa pemain-pemain ini. Sudah pasti yang akan ditampilkan pada perlawanan nanti adalah pemain-pemain yang terbaik. Di antara terbaik itu ada lagi yang terbaik yang akan ditampilkan untuk membawa persepak bolaan di Indonesia ini sampai ke Piala Dunia. Saya pun turut merasa berbangga guys, sebagai kita sekitar di ASEAN ini ada wakil dari ASEAN yang sampai ke pentas dunia. Dan hari ini dari segi penampilan timnas Indonesia memang tidak dapat dinafikan juga ya, bahwa penampilan mereka cukup solid. Martin Paes sebagai benteng pertahanan terakhir menyelamatkan beberapa tembakan-tembakan keras yang telah dilakukan oleh
tim lawan sebelum ini, Arab Saudi, dia dapat menghalang. Begitu juga Australia. Jadi Martin Pais 2 kali man of the match. Bermakna dari segi pertahanan terakhir memang solid, dan dari segi pertahanan Rizky Ridho. Lepas tu siapa kapten ini? Kapten dari timnas Indonesia. Itu gabungan mereka sudah wujud chemistry di situ. Tinggal bagaimana menampilkan pemain-pemain yang seharusnya yang terbaik untuk penampilan akan datang nih. Jadi kalau sudah ditampilkan pemain-pemain yang bergrade ini untuk menghadapi pihak lawan, saya berkeyakinan guys. Sebab mengikut daripada sejarah perlawanan mereka di grup C ini, dari segi bagaimana pemain-pemain timnas Indonesia ini menghadapi lawan, mereka sudah dapat mewujudkan chemistry. Hanya dengan pasukan menghadapi China saja, di situ ada sedikit yang saya pun agak kaget. Kenapa tiba-tiba ada pertukaran pemain yang tidak kita sangka-sangka itu dimainkan. Tetapi selepas daripada itu, lihat bagaimana mereka berjuang menghadapi Arab Saudi. Tewas, Arab Saudi boleh tewas guys. Ini adalah satu sejarah yang mana ASEAN dari Indonesia telah mengalahkan timnas Arab Saudi. Itu yang satu keajaiban, dan tidak mustahil dengan pemain-pemain yang ada sekarang ini. Wow, kalau dilihat satu persatu pemain-pemain yang dinaturalisasi oleh timnas Indonesia ini adalah pemain-pemain yang bukan kaleng-kaleng guys. Kalian lihatlah bagaimana penampilan nanti laga yang akan mereka hadapi untuk sisa 4 laga lagi yang bakal akan ditempuhi oleh timnas Indonesia. Jadi saya pun rasa wow, ini adalah satu peluang untuk timnas Indonesia membawa persepak bolaan mereka. Ini bukan sekadar omong kosong, tetapi dengan tindakan yang telah dilakukan oleh Pak Erick Thohir, oleh federasi, dan dukungan para supporter ya terhadap perjuangan timnas Indonesia ini memang cukup luar biasa. Jadi kita mengharapkan dan mendoakan agar perjuangan timnas Indonesia akan sampai ke Piala Dunia dan dapat mencuri poin di kandang sendiri. Ada 2 laga di kandang sendiri dan 2 laga away ya, Indonesia untuk menghadapi Australia dan juga Jepang. Itu adalah satu tim yang kuat ya, Jepang, tetapi tidak mustahil guys. Kalian kena ingat, tidak mustahil dalam persepak bolaan ini. Jepang dan juga Indonesia, dua-dua ini ada pemain yang bermain satu klub. Siapa? Kalian pasti tahu siapa. Jadi apapun, kita doakan yang terbaik untuk timnas Indonesia, terus memberi dukungan dan semangat terhadap perjuangan timnas Indonesia, karena Indonesia adalah satu-satunya wakil ASEAN, mencerminkan ASEAN dari sekitar kita ini pada perjuangan kualifikasi Piala Dunia 2026 yang semoga sampai ke Piala Dunia. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.